kami malas sholat tepat pada waktunya, dan bagaimana dengan zaujah yang tidak menginginkan suaminya menikah lagi? Padahal suaminya mampu berbuat adil. Nah, di zaujah, ya, istri yang malas sholat, ya, kata Syekh Abdullah, ya, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tahun lalu, banyak pertanyaan masalah cerai, istri saya jelek. Ini kan laporan istri jelek, ya. Kata beliau, penyebab istri jelek itu adalah suaminya. Karena suami adalah memegang apa? Kepala keluarga. Bukan berarti beliau itlakkan mutlak. Ya, ini makna bahasanya saja beliau, bahwasanya beliau tidak menembak langsung, ini kan tembakan langsung. Ya. Jadi kebanyakan itu keliru. Itu karena istri. Dicontohkan dalam hadis. Ontanya, kendaraannya itu ngamuk dan ini. Ternyata penunggangnya ahli maksiat. Jadi kudanya itu, ontanya itu. Perempuan kan apa doanya? Doanya baru menikah kan doa baru beli kendaraan, ya. Maka baiknya kendaraan itu tergantung pengendaranya. Ya. Jadi baiknya istri, ya, bukan berarti suami-suami jelek, ya. Baiknya istri insyaallah itu al-asal, yani usul, ya. Bukan berarti tidak ada, ya. Asalnya adalah itu suami yang memegang. Maka kalau istri yang ini yang kurang malas tepat sholat pada waktunya, kembali lihat dulu diri, ya. Lihat dulu diri kita. Mungkin kita rajin sholat, ingat ya. Jangan lihat sholatnya saja, sholatnya rajin, tapi zalimnya kepada istrinya bukan main. Jadi istrinya malah sholat gara-gara suami yang zalim. Ya. Ingat, istrinya malah sholat karena suaminya tidak pernah membantu istrinya 1 sen pun. Dalam artian apa? Dia tidak ada pekerjaan, tidak ada tidak ada ini, dan tidak ada kesibukan. Yang istrinya masak di rumah ini, padahal dia tidak keluar rumah. Ya, ingat ya. Dia tidak keluar rumah, bahkan tidur saja. Istrinya minta tolong, bang, ya bahasanya lembut lagi. Bang, tolong jemurkan pakaian. Duh, pekerjaan kamu. Waduh. Nah, enggak, saya ini lagi sedang masak. Kan orang Jawa gitu. Ya, masak juga tugas kamu. Jadi istrinya terlambat sholat karena masak, ngurusin anak dan lain. Jadi penyebabnya siapa? Ya, suaminya. Lain kalau suami tidak ada di rumah dan tidak ada pekerjaan. Ini kadang perkara sedikit, apalagi perkara yang lain. Istrinya malah sholat karena suaminya di luar jahat, akhlaknya bejat dan ini seterusnya. Jadi, ngapain? Ya, baik-baik di depan suami yang jelek, mendingan sama seri. Kan demikian. Makanya ikhwan fiddin rahimahullah, terkadang kita itu baik di depan di luar rumah, tapi di rumah bagaikan singa. Paham ya? Ini. Jadi kita kadang introspeksi kepada diri kita. Bukan berarti saya membela akhwat, tapi tidak sedikit suami jelek gara-gara perempuan. Dalilnya jelas. La yuflihu qaumun tawallat amrahu imra'atun. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau urusannya itu dipegang oleh perempuan. Jangan dipahami bahwasanya kalau yang jadi presiden itu perempuan tidak akan sukses. Pahamilah kalau di rumah kami itu yang jadi presiden perempuan, pasti rumah tangga amburadul. Kekuasaan yang paling kecil adalah apa? Rumah tangga. Makanya kalau rumah tangga itu diatur oleh perempuan, jangan tunggu berhasilnya. Pasti kacau. Ya. Itu hadis jelas. Makanya terkadang itu suami tunduk, sami'na wa ta'na kepada perempuan, disuruh korupsi, ya, kalau orang Jawa. Kalau kita ya. Disuruh berbuat ini walaupun salah, karena sayang, saya cinta kepada istri saya. Kalau saja, ya lakukan, padahal kesalahan yang jelas. Ya. Sampai mengancam istrinya. Dan istri mengancam suami yang takut. Kalau tidak saya khulu. Jadi istri yang pintar, dia bukan minta cerai. Karena kalau khulu kan hak perempuan. Padahal maknanya adalah minta cerai. Ya, jadi ini peringatan pada akhwat. Jangan salah ucap. Sebenarnya kau minta dicerai, tapi kau bilang khulu. Ya. Padahal kesalahan tidak
sedemikian besar. Maka ini kaidah saya tidak tahu bagaimana. Jadi usul yang saya berikan. Makanya perbaiki diri, introspeksi diri kita, jangan sampai kita yang menjadi penyebab. Jangan juga sebagian perempuan itu enak-enak dibantu suaminya. Ya. Sehingga kalau sudah tidak dibantu marah melulu. Ya. Sehingga andalannya tiap hari marah. Kapan saya marah, suami saya ikut. Ya. Ini juga ya harus kita pahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, pelaku bid'ah semakin banyak, bolehkah kita dengan sengaja memberinya nasihat? Bagaimana dengan keluarga sendiri kalau tidak boleh menemaninya duduk dan berbincang? Nanti dikatakan memutus silaturahim. Nah, ingat, pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah bedakan. Kalau pelaku bid'ah, kebanyakan manusia pelaku bid'ah. Maka yang dilarang bermuamalah dengan mereka adalah ahlul bid'ah. Jadi tidak semua pelaku bid'ah itu adalah ahlul bid'ah. Apalagi sini pertanyaannya keluarga sendiri. Mungkin keluarganya mauludan. Ya. Bukan mauludannya ini menghalangi kita bermuamalah dengan dia. Maka kalau bermuamalah dengan keluarga yang melakukan bid'ah, jangan pembicaraannya judulnya bid'ah. Ya. Kalau judulnya bid'ah, pasti akan putus silaturahim minimal pada waktu itu. Maka cari cara, makanya ini hikmah dakwah harus dipahami. Al-awwal fal-awwal, aham tsummal aham. Jangan kita langsung ada keluarga kita perokok keras ulum, tidak pernah putus rokok dari mulutnya. Sampai satu hari 5 bungkus. Rokoknya saja 1 juta per bulan. Ya. Kemudian kita dakwai langsung haramnya rokok. Padahal baru kenal, baru pulang dari Malaysia misalnya. Langsung judulnya haramnya rokok. Bagaimana nasihati dulu yang lain? Bagaimana dulu ta'anus, ya, saling akrab, kemudian dimasuki sedikit demi sedikit. Jangan langsung pelaku bid'ah, pelaku haram, pelaku dosa dan seterusnya. Maka ini harus tetap kita tidak memutuskan silaturahim. Makanya cari judul yang lain kalau saat berbicara dengan mereka. Kecuali mereka yang bertanya, itu pun mereka bertanya, jangan sampai ada yang lain yang belum bisa menerima keluarga kita ini. Ya misalnya kita majelis ini, anggaplah ya. Waliyadzubillah, mayoritas misalnya kita masyarakat umum, mayoritas tarekah halawatiyah. Ada ikhwah bertanya tidak tahu diri, gimana ini tarekah ini Ustaz? Padahal hadirin, syukur pertanyaannya ini, Ustaznya juga paham. Disimpan dulu. Kalau dijawab tarekah halawatiyah ini, waduh, udah bubar majelis. Karena ikhwahnya hanya 2 orang, majelisnya tarekah halawatiyah semua. Ya. Ini harus kita paham. Ditempatkan sesuai dengan posisinya. Kata para ulama, likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada ucapan yang pantas disampaikan. Antum di kantor bupati, beda di pasar. Ya. Tahu ya? Antum di kantor fajar, jangan samakan berbicara di pesantren. Kalau antum di kantor fajar mendakwai seorang, haramnya gambar tidak diterima. Ya. Tapi kalau antum menyatakan haram gambar di pondok, tidak apa-apa, insyaallah. Maka lihat situasi. Apalagi bapak antum adalah ketua umum fajar. Ya. Maka uang kuliah tiap bulan stop, akhirnya pulang dari UGM. Maka ini harus dilihat. Maka namanya dakwah itu, kita lihat diri kita pertama. Saya ini susahnya baru ngaji. Saya dengar misalnya ada orang, saya dengar itu ceramahnya Ustaz Hidir sejak tahun 93, tapi saya tidak tobat, sekarang baru tobat. Coba lihat, berapa tahun? 93, berarti lebih hampir 20 tahun yang lalu. Ayo. Baru tobat sekarang. Dan demikian ada teman-teman kita ngajak sejak tahun 92, sekarang baru tobat. Ya dulu ya memang, ya begitulah hidayah. Maka kita itu mengharap kebaikan orang seperti mengharap kebaikan diri kita. Maka jangan mau mengharap kebaikan orang itu bagaikan membalik telapak tangan. Ya. Terkadang orang itu tidak mau ikut karena kesalahan kita. Ya, bukan kesalahan orang itu. Seperti kita lihat orang berdoa di kuburan, ya. Lihat pakai cincin emas. Langsung cincin emasnya yang dicabut, mengabaikan hadis. Ya. Tidak mengingatkan dulu berdoa, jangan juga langsung ini syirik, ini kafir ini. Saya capek-capek berdoa itu di rumah saja juga. Apalagi hujan-hujan Pak, kan bagusnya di rumah berdoa. Ya, jangan di sini. Doakan keselamatan Bapak yang di dalam kubur. Kan secara halus apa? Dia tadi berdoa keselamatan, ya fulan beri saya keselamatan. Tapi kan secara ini,
Ya berdoa di rumah bagus-bagus. Ini hujan-hujan Pak, kuburan, tak ada lagi atap. Bagusnya di rumah. Nggak usah singgung dulu gelannya, apanya, emas, haram dan seterusnya. Ini terjadi. Ya sama dengan gambar-gambar itu. Bapaknya belum paham, dakwah yang lain langsung diserang dengan apa yang dia cintai. Nah, apalagi ya itu tadi. Ini nanti haji baru bisa foto lagi di atas onta di Arafah. Ya. Susahnya ini 40 juta ini harganya foto ini. Kemudian tidak ada klisenya lagi. Ya. Ini bahaya. Karena foto sekarang apa? Langsung jadi. Dan ini masih terjadi sampai sekarang. Ikhwan demikian. Tidak tahu paham atau tidak paham ceramah seperti ini. Ya. Karena sombongan atau bagaimana. Ya. Sehingga orang tua tidak sedikit yang mengeluh karena anak yang seperti ini. Dan kemarin ada ustaz dari NU mengatakan Rasulullah telah mengangan-angankan untuk puasa tahun depan pada 9 Muharram. Ustaz ini berkata Rasulullah tidak sempat melakukannya. Makanya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah. Katanya gimana penjelasannya? Coba jadikan apa? Dalil dijadikan apa? Pembela bid'ahnya. Rasulullah kan tidak sempat, ya, tidak sempat melakukan apa puasa Muharram karena meninggal pada tahun itu. Artinya di sini dia mau ngambil istinbat bahwasanya tidak semua itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Nah, jadi ya ini salah dalam pendalilan. Ya, ini salah dalam pendalilan. Bagaimana hidup bersama keluarga kita yang pelaku syirik dan bid'ah? Maksudnya ini keluarga, istri atau kerabat? Saya bertanya. Hah? Karena kalau orang Arab itu keluarganya istrinya. Ya. Kalau di sini jawabannya dua. Ya. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah istri, ya, berusaha dulu semaksimal mungkin menasihatinya. Ya. Bagaimana dia betul-betul terlepas dari kesyirikan. Dan kalau dia tidak paham, kita kembali kepada diri kita dulu. Pertama saya sudah ingatkan tadi, terkadang istri itu tidak mau mendengar nasihat suaminya karena kejahatan suaminya terlalu banyak dia lihat. Paham ya? Setiap harinya, kadang belanjanya tidak beres, ya. Bahkan muamalahnya kepada istrinya dia adalah penguasa tunggal, diktator. Nah, pokoknya tidak ada pendapat istri dan anak, pendapat saya pokoknya. Nah, sehingga ukuran memasak juga, pokoknya hari ini masak kangkung, tidak boleh tidak. Padahal kasihan istrinya ini lagi, ya, ada penyakit pantangan makan kangkung misalnya, ya, asam urat dan lain-lainnya. Pokoknya hari ini harus. Ini harus musyawarah, ya. Jadi dimasuki, ya, orang itu dari pintu yang lain, ya. Jadi terkadang dia tidak mau menerima nasihat. Maka kalau tidak bisa dinasihati mungkin kita ajak taklim atau mungkin datang ajak istri ustaz misalnya menasihati ini syirik ini dan yang lainnya. Atau mungkin kalau tidak mau diajak taklim, panggil akhwat yang lain temani pergi taklim kalau majelisnya tidak safar. Nah, kalau dia malas taklim, banyak jalan menuju surga. Ya. Masa orang lain bisa memanggil apa? Banyak jalan menuju Roma. Akan tapi ini dalil juga dipakai oleh ahlul bidah, banyak jalan menuju surga. Ya. Sehingga jalan bid'ah juga ditempuh. Ini lain ya. Jadi maksudnya ini banyak jalan apa? Menasihati seseorang bagaimana supaya dia itu orang tobat. Nah, bagaimana dia itu tobat? Seperti tadi, kita masuk kampung jangan langsung mentang-mentang pendapat saya pokoknya basmalah sir, pendapat sendiri. Akhirnya sudah salat imam kampung salat ulang. Maaf Pak ya. Ustaz, kami di sini kalau salat baiknya lagi membantahnya. Ini orang kampung lebih bagus ucapannya. Maaf Pak Ustaz. Kalau kami di sini itu tidak baca basmalah, salatnya tidak sah pendapat kami. Maaf Pak Ustaz kalau kami ulang salat kami. Jadi gara-gara Ustaz, masyarakat melakukan bid'ah. Demikian juga azan. Antum ke kampung, keyakinan antum salat azan kedua itu tidak ada as-salatu khairum minan naum. Yang ada adalah yang pertama. Antum jangan-jangan lebih duluan bangun dan langsung azan di masjid kampung terpencil di gunung, tidak ada TV lagi. Ya? Langsung tidak ada salatu khairum minan naum azan kedua. Akhirnya muadzin kedua tadi tidak sah salatnya azannya. Hanya azan kedua lagi, bid'ah lagi. Nah, jadi gara-gara dia demikian. Apalagi kalau azan yang pertama. Maka lihat, lakukan sunnah sesuai dengan keadaan selama kita tidak melabrak apa yang diharamkan. Maka demikian. Kalau orang lain yang melakukan bid'ah atau syirik, ya kita lihat. Dakwah itu asalnya fardu kifayah.
Bukan hanya kita yang bisa menyampaikan bid'ah dan syirik, apalagi antum berkeluarga misalnya, ya. Terlalu banyak kejahatan yang antum dia lihat dari antum, sehingga kalau mau menerima nasihat dari antum, gimana saya menasihat dia sendiri begitu, ya. Ini syirik saja, kamu itu pencuri, perampok, ya, pemfitnah, ya, korupsi, ya. Kamu mau taunya syirik tauhid saja, perbaiki dulu dirimu. Paling begitu, apalagi kalau om antum. Nah, kemudian yang antum nasihati ini siapa? Ingat, kalau orang tua antum, posisikan dia sebagai orang tua, om antum, tante antum, jangan posisikan seperti teman di pesantren, ya, atau teman di kuliah. Karena asalnya, al-asal, orang tua itu tidak mau digurui, ya. Tidak mau digurui. Maka antum pada saat menasihati, jangan menampilkan diri antum sebagai ustaz, walaupun antum ustaz, ya. Apalagi kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, ya. Apa ini kalau terus, ya. Maka orang dinasihati itu dari mana dia masuk. Bukan berarti kita tidak mau menyampaikan dalil. Saya contohkan, ada orang berhenti merokok, pengalaman. Itu bukan disampaikan dalil haramnya rokok, istinbat ulama haramnya rokok, dari akal. Bagaimana pendapat Bapak kalau tiap hari ada orang membakar uang, ya, 100.000, ya. Oh, tidak boleh, haram. Omnya ini bilang apa? Haram. Maka kita pasti dia berpikir, jangan dia yang diserang. Itu teman saya di sekolah. Jadi ini penting. Ada orang berhenti karena masuk akalnya. Itu teman saya di sekolah, tiap hari, pokoknya itu rokoknya Ji Samsu lagi. Jadi seolah-olah kita tidak tahu om kita merokok, ya. Sampai dulu juga saya ditawarin 1 bungkus, saya habis. Kan sekarang tobat, ya. Sampai dia bilang itu dulu tahun 90 itu 300.000 per bulan uang rokok saja, karena bapaknya pembantu, ya, pembantu gubernur. Jadi apa? Omnya berpikir, oh iya ya, orang merokok itu sama dengan bakar uang. Ya, nggak usah dulu mubalin dan mubazirina kawan ikhwan syaitan, nggak usah dulu. Ya, sama dengan bid'ah ini. Orang yang baca-baca, ya, barasanji, orang meninggal itu bakar sapi 2 ekor, 3 ekor. Gimana kasihan orang miskin, bakar potong ayam saja susah. Kita ini buang-buang gara-gara meninggal. Mestinya kita cari uang, ini buang-buang uang. Kan bisa masuk dari sini. Ya. Nah, keluarga berhenti baca-baca gara-gara itu. Ya. Nah, berhenti baca-baca gara-gara itu. Ya. Karena setiap ada orang matinya, itu pokoknya 1 ekor sapi. Padahal naik haji, seandainya dia kumpul yang dia potong sudah bisa haji, karena itu waktu masih 2 juta. Nah, sampai 1 tahun potong 5 ekor sapi. Ya. Maka kita dakwai seorang itu, jangan langsung kita paham hari langsung dari sini. Hanya halus masuk, ya. Dimasuki dari pintu-pintu selama tidak diharamkan. Ya, seperti hizbi juga, ya. Atau orang yang tidak paham dakwah karena mau mendakwai penyanyi musik masuk gitar-gitaran juga dulu. Ini haram, ya. Mau mendakwai peminum balok, minum juga seteguk saja. Yang penting setelah itu mau pergi salat di masjid, nanti di situ kita ceramai. Jadi tanazul melakukan keharaman demi kebaikan ini tidak boleh, haram. Makanya mereka menghalalkan bohong untuk kebaikan. Sampai bohong, saya Pak lihat Bapak tadi malam masuk surga sama istri, tapi syaratnya masuk sholat maghrib dulu sekarang. Ya. Jadi menghalalkan apa? Bohong untuk dakwah. Ini terjadi. Maka cara-cara berdakwah selama itu tidak ada yang diharamkan, maka ini kita lakukan. Hikmah dalam menyampaikan ilmu kepada apalagi keluarga kita, apalagi om kita. Ya, kalau bapak jangan dikasih majalah syariah. Ya, baru membaca lagi dikasih majalah judulnya lagi, waduh. Teroris, padahal dia demikian pikirannya. Maka mungkin tulis surat. Dia tidak paham selama ini kenapa anak saya ini saya tidak pernah belikan celana. Kok terpotong terus celananya? Padahal setahu saya setiap tahun saya kasih uang belanja untuk beli celana. Setiap pulang dari UGM kok celananya terpotong terus.
Jangan antum dakwahi karena tidak paham. Mungkin antum pulang tulis surat dalil-dalil hadis-hadis dengan tidak sengaja dia baca. Oh, ternyata ini pegangannya anak saya. Dalil lagi. Ya. Nanti terbuka hatinya di situ. Kalau antum ceramai, ini kamu baru anak kemarin, kamu kuliah itu dari mana, Bang? Ya. Kamu sok menggurui. Dan ini terjadi. Nah, ini pengeluhan iko-iko ini Bapak. Ternyata salah, caranya antum salah. Nah, ilmunya benar tapi caranya yang keliru. Ini kebetulan berhubungan dengan ilmu. Maka antum mengilmui penyampaian ilmu yang harus antum konsultasikan. Bukan berarti ustaz itu konsultan. Ya. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga banyak orang tua yang tobat gara-gara cara yang seperti ini. Nah, kita tidak bisa menasihati. Mungkin ustaz, ya, undang ustaz bertamu. Ya, jadi antum yang dialog dengan ustaz. Bapak antum dengar. Ya. Jangan dialognya juga menyerang bapak kita. Menyerang yang halus-halus bagaimana masuk. Jangan bertanya bagaimana mauludan itu ustaz. Itu sama saja dengan antum. Ya. Pada apalagi ustaznya tidak paham. Ayo ceramah juga ustaznya. Oh gini. Oh, itu siapa itu temanmu tadi? Lain kali jangan datang lagi sini. Itu terjadi. Nah, akhirnya gara-gara antum, orang tua antum jelek lagi sama ustaz. Gara-gara cara antum yang salah. Pertanyaannya itu yang harus diolah bagaimana? Ya, supaya orang tua itu taubat. Maka ini ya ikhwan, sampai jam berapa? Saya kira ya pertanyaan karena ini banyak. Batasnya sampai 4:30. Saya lihat di jadwal. Maka bersabar. Ya, as-sabru karra'si fil jasad. Mudah-mudahan besok ustaznya bisa menjawab. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada kekeliruan itu kekeliruan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.